Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang memandang sebuah foto dan termenung seorang diri di rumahnya. Nama pria itu adalah Cha Yunwo dan dia sedang menatap foto adiknya yang telah lama hilang, yaitu Cha Jungwo. Untuk berpikir bahwa hal pertama yang dirinya ketahui tentang kabar adiknya adalah kematiannya, membuat Yunwo tidak bisa berkata apa-apa. 3 tahun yang lalu, ibu Yunwo yang sudah mengetahui tentang penyakitnya memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari adiknya. Namun sebelum bisa mengetahui sesuatu tentang anak terakhirnya itu, ibu Yunwo meninggal terlebih dulu dan hanya meninggalkan harapan untuk terus mencari Jungwo. Akan tetapi, Yunwo menyerah begitu saja untuk mencoba mencari saudara kecilnya yang hilang itu dan pergi meninggalkan Korea untuk melakukan tugas militer ke Afrika. Tapi berita buruknya ketika kabar adiknya ditemukan, satu-satunya peninggalan yang tersisa hanyalah sebuah kotak yang menyimpan sebuah foto dan jam analog. Yunwo masih mengingat jika jam ini adalah hadiah kecil yang dirinya berikan pada adiknya agar dia berhasil masuk ke kampus impiannya. Waktu itu, Jungwo sangat senang diberikan hadiah oleh kakaknya dan Yunwo mengatakan seharusnya dia semakin bersemangat agar dirinya memberikan hadiah lainnya. Jungwo menanyakan kenapa dia membuat singkatan namanya menjadi JW dan kenapa tidak memanggil Cha saja, tapi Yunwo mengatakan kalau dia tidak mau berikan saja padanya. Mengingat kenangan itu, Yunwo hanya bisa tersenyum kecil karena benda pertama yang dirinya berikan pada adiknya itu masih disimpan dengan sangat baik oleh adiknya. Namun ketika memperhatikan jarum jamnya, Yunwo berpikir apakah jam ini sudah rusak dan kenapa hanya berjalan di tengah saja. Seketika itu, Yunwo terkejut ketika mendengar sebuah suara untuk saudaraku yang memegang jurnal ini suatu hari nanti, dan dia berpikir apakah ini adalah halusinasi. Suara itu tidak lain adalah dari Junwo, dan dia mengatakan pada saat dia memegang benda ini, kemungkinan dia sudah tidak menjadi bagian dari dunia ini lagi. Junwo meminta maaf karena telah membuat mereka mengalami kesulitan, padahal dirinya hanya ingin mendapatkan obat agar ibunya bisa sembuh, namun pada akhirnya dirinya terhanyut. Pada 9 Oktober 2013, Junwo menerima sebuah pesan yang aneh, dan dirinya mengira jika itu hanyalah sebuah pesan aneh saja. Tapi karena melihat kondisi ibunya yang semakin melemah, Jungwo mencoba untuk mengikuti pesan aneh tersebut dengan harapan agar ibunya bisa selamat. 12 Oktober 2013, Jungwo sadar jika tempat yang akan dirinya tuju adalah sebuah tempat di mana banyak sekali monster, raksasa, dan spesies lainnya berkeliaran. Pusat dari semua itu adalah menara Dewa Matahari yang rumornya bisa membuat seseorang menjadi seorang dewa. Akan tetapi dirinya lebih tertarik pada sebuah obat yang terletak di dalam menara dan mereka menyebutnya sebagai eliksir yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 9 November 2013, Jungwo memutuskan untuk meninggalkan rumahnya meskipun dirinya akan meninggalkan kampung halamannya sendiri, tapi dirinya yakin pasti akan kembali. Di dalam menara, Jungwo mulai membuat sebuah serikat bernama Artia dan mulai berkembang dengan sangat pesat hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan itu membuat serikat besar mulai terancam. Akan tetapi, entah dimulai dari kesalahan apa, Artia perlahan mulai hancur karena adanya seorang pengkhianat yang merobohkan fondasi serikat mereka. Setiap harinya, badan Jungwo terasa mulai sangat berat karena perang yang tiada henti dan sekutu mereka saling curiga karena pengkhianat itu masih belum ditemukan. Kurang dari waktu setengah tahun, setengah dari serikat anggota Artia mulai keluar dan wanita yang dirinya cintai juga mulai meninggalkannya. Pada saat itu, satu-satunya orang yang terlintas di dalam pikirannya adalah kakaknya, dan Jungwo baru tersadar jika tower ini bukanlah tempat seindah itu. Pada akhir tahun 2018, Jungwo berniat untuk mengirimkan eliksir ini pada ibunya, tapi karena dirinya dikepung oleh banyak musuh, dirinya tidak bisa mengirimkan eliksir tersebut dan malah harus bertahan di sini. Jungwo meninggalkan semuanya di dalam jurnal yang dirinya tinggalkan, karena jika kakaknya mengerti semua ini, dirinya yakin jika dia pasti akan melakukannya dan membawa eliksir pada ibunya. Dari sore hari sampai malam hari, Junwo hanya bisa terdiam melihat semua yang adiknya lakukan, tapi tak lama sebuah notifikasi pesan muncul di hadapannya yang bertuliskan bergantian. Seketika itu, Yunwo merasakan sebuah energi yang sangat dahsyat dan mencoba untuk masuk ke dalam tubuhnya Yunwo hingga dia merasa kesakitan.
Yunwo tentunya berpikir apakah ini adalah kekuatan menara yang dirinya dengar dari jurnal adiknya itu yang membuat mereka bisa memiliki kekuatan. Sembari menerima kekuatan dari adiknya, Yunwo juga melihat rekaman ingatan dari adiknya sendiri yang sedang kesulitan melawan banyak musuh. Bukan hanya itu saja, alasan kematian adiknya yang tidak tertulis di dalam jurnal juga diperlihatkan jika adiknya telah dikhianati oleh rekan-rekannya di Ardia. Setelah melihat semua ingatan tersebut, pesan mengatakan jika pergantian masih belum selesai karena keadaan incomplete solution dan dia harus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Yunwo sekarang paham apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya dan sekarang dirinya tahu kalau seseorang membunuhnya dan benda ini baru dikembalikan padanya setelah 5 tahun berlalu. Jika ini adalah masalahnya, dirinya akan membalas dendam pada mereka, bahkan dirinya bersumpah akan melakukan hal yang sama pada mereka. Setelah menyelesaikan urusannya di Korea, Yunwo menjual rumahnya dan juga membakar seragam militernya untuk meninggalkan semuanya di sini. Yunwo juga membeli ransel baru dan beberapa ransum beserta dengan pisau yang identik dengan dirinya dan juga kotak P3K. Yunwo tadinya ingin membeli beberapa senjata melalui pasar gelap, tetapi itu akan jauh lebih merepotkan untuk dibawa nantinya. Pemain yang memulai terlambat diberikan keuntungan berdasarkan seberapa lambat dia memulainya. Jika dia menjadi semakin yang terdepan, maka dia bisa mendapatkan banyak poin. Beberapa saat setelahnya, sebuah kabut hitam keluar di depan Yunwo dan dia berpikir apakah ini adalah pintu masuk ke dalam menara. Yunwo bersumpah akan memberitahu pada para pengkhianat itu jika mereka sedang berurusan dengan siapa dan akan membuat mereka semua menyesalinya. Mulai hari ini, Cha Yunwo membuang namanya sendiri dan akan menggunakan nama adiknya yaitu Cha Jungwo untuk menaiki menara ini. Setelah masuk ke dalam tower, Jungwo langsung disambut dengan sebuah pesan selamat datang di lantai 0, lantai di mana tutorial akan dimulai. Jungwo berpikir dirinya masuk ke dalam tower ini dan tempat ini masih sama seperti yang dirinya lihat di dalam jurnal milik adiknya. Menara adalah sebuah tempat ujian masuk untuk para pemain yang memberi mereka kesempatan untuk menjadi seorang dewa. Untuk menaiki menara, seseorang harus membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk melakukannya dan tempat itu tidak lain adalah lantai tutorial. Di lantai atas sana juga, mereka yang telah mengkhianati adiknya sekarang berada, jadi tunggulah dirinya untuk menghancurkan mereka. Untuk memasuki menara, dirinya harus mendapatkan skor paling tinggi di tutorial dan tidak boleh melewatkan satupun kesempatan. Jungwo berpikir untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya dulu dan menyembunyikan kondisinya yang tidak sempurna ini. Namun tak lama, seseorang mengatakan sudah lama sekali dirinya tidak mendapatkan tamu, jadi apakah dia adalah peserta yang ingin menjadi seorang dewa? Jungwo tentunya langsung bersikap, tapi goblin itu mengatakan jika dia menunjukkan sikap yang seperti itu, dirinya akan merasa sangat terluka. Goblin itu memperkenalkan dirinya sebagai Ibel Kera yang merupakan manajer lantai 10, jadi setidaknya dia harus menyambutnya dengan keramahan. Jungwo mengatakan meskipun saran dari manajer tower tidak bisa disepelekan begitu saja, tetapi ada baiknya juga jika dirinya tetap berhati-hati. Ibel mengatakan sepertinya dia sangat mengerti tentang tower ini, jadi dirinya akan membersihkannya saja jika tutorial ini dibagi menjadi tahapan A sampai tahapan G. Setiap tahapan akan menguji kemampuan yang berbeda dengan batasan waktu, jadi kalau dia bisa menyelesaikan setiap tahapan dengan baik, semua skor akan diakumulasikan dan hasil akhirnya akan diumumkan. Semakin tinggi skor yang bisa didapatkan, maka hadiah yang akan dia dapatkan nantinya juga akan semakin besar dan ini juga akan berlaku di tantangan lainnya. Peserta tutorial hanya diberikan waktu selama 30 hari saja, entah bagaimana dia akan membagi waktunya setiap tahapannya, tapi itu terserah padanya. Ibel mengatakan jika babak pertama sudah dimulai sejak seminggu yang lalu, jadi apakah dia akan tetap mengikuti babak pertama ini? Jungwo yakin jika kelompok pertama sudah berada jauh di titik di mana tidak mungkin bagi pendatang baru untuk mengejar mereka. Ibel mengatakan salah satu tahapan juga nantinya akan disarankan untuk membuat party berisikan 3-5 orang, tapi Jungwo mengatakan bukankah jika sendirian bisa meningkatkan nilainya. Ibel mengatakan itu benar, tapi dia juga harus mengetahui bahwa menara ini menilai masing-masing orang tergantung pada kontribusi yang mereka berikan meskipun mereka berada dalam satu kelompok. Ibel berpikir biasanya pemain yang ingin solo menara hanyalah mereka yang percaya dengan keterampilan mereka atau dia memang gegabah dan meremehkan menara ini.
Jungwoo mengatakan kalau begitu dia bisa memulainya, dan Ibel mengatakan jika dia sudah paham, maka mari kita lihat apakah dia mampu melakukannya. Ibel kemudian berpamitan sembari mengatakan semoga beruntung, karena menara bukanlah tempat yang mudah untuk dilalui. Seketika itu, sistem memberitahu bahwa peserta harus menunjukkan kemampuannya dengan mendapatkan skor tertinggi dalam waktu yang sudah ditentukan. Ketika Jungwoo mulai berjalan dan melewati garis putih, sebuah serangan yang entah datang dari mana mengenai salah satu lengannya. Sambil menghindari serangan panah, Jungwoo tahu jika ini pernah ditulis dalam jurnal, tapi karena itu tidak lengkap, sepertinya dirinya harus menggunakan kemampuannya sendiri. Sembari menyiapkan ranselnya sebagai tameng, Jungwoo berhasil menghadang beberapa anak panah yang melesat bersamaan ke arahnya. Jungwoo cukup terkejut karena ini adalah panah besi, jadi dirinya harus segera menempel pada dinding dan mengurangi paparan tubuh sebisa mungkin. Namun sayangnya, semua itu tidaklah cukup karena beberapa anak panah sekarang mengincar celah yang tidak dapat ditangkis oleh ranselnya. Karena Jungwoo lengah dengan jebakan anak panah ini, dia pada akhirnya terjebak di pojokan dan harus mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Setelah melewati beberapa jebakan anak panah, Jungwoo masih terus melanjutkan perjalanannya dan rasa sakit tubuhnya mulai membuatnya kesulitan bergerak. Namun karena dia memiliki sifat kejamlah, membuat Jungwoo masih tetap bisa tenang dan perlahan tubuhnya mulai beradaptasi dengan rasa sakit ini. Jungwoo berpikir dirinya tahu menara ini sangat berbahaya, tetapi dirinya tidak berharap sampai ke tingkat seperti ini dan rasanya ini bisa membuatnya semakin gila. Karena dirinya tidak boleh menyia-nyiakan waktu, Jungwoo mulai melepaskan anak panah dalam tubuhnya dan mulai mengobati lukanya. Jungwoo masih mengingat ketika anak panah mulai ditembakkan padanya, dirinya merasa ada sedikit sinyal yang samar-samar. Jungwoo tidak bisa mengandalkan penglihatannya karena tempat ini cukup gelap dan dirinya harus mengandalkan pendengarannya. Jungwoo rasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui lokasi dan lintasan panahnya, jadi dirinya juga harus melatih inderanya di sini. Sistem kemudian muncul sembari memberitahu jika panca indera Jungwoo telah meningkat dan peningkatan tersebut berjumlah 0,8%. Sebelum anak panahnya ditembakkan, Jungwoo langsung mendengar pergerakan roda gigi yang tidak lain adalah pemantiknya. Tentu saja, Jungwoo langsung melemparkan pisaunya ke celah-celah atap dan membuat roda giginya berhenti. Akan tetapi, Jungwoo tidak akan melewatkan kesempatan ditembak anak panah berwarna kuning karena itu akan meningkatkan staminanya. Semakin banyak Jungwoo mengumpulkannya, maka dirinya yakin akan menjadi semakin kuat dan bisa meraih skor tertinggi di akhir. Namun tetap saja, Jungwoo masih mengalami masalah karena tembakan anak panah tersebut masih bisa mengurangi MP-nya dan dirinya tidak tahu cara meningkatkannya. Meskipun begitu, jika dirinya memanfaatkan kesempatan ini dan terus meningkatkan statistiknya, dirinya tidak akan pernah dirugikan. Di samping itu, Ibel memperhatikan Jungwoo sambil mengatakan rupanya dia adalah seseorang yang sangat menarik. Lebih anehnya, Ibel merasa lebih tertarik pada orang ini dibandingkan blog lainnya yang sedang mengatasi tahapan tutorial lainnya. Ibel mengatakan orang ini pasti yang asli, bahkan jika dia bisa memenuhi syaratnya, maka dia harus menghadapi banyak bahaya lainnya. Tapi tetap saja jika dia berhasil melakukannya, ini pasti akan menjadi tontonan yang sangat menarik dan membuat kebosanan yang dirinya rasakan menghilang. Setelah menyelesaikan tahapan pertama, statistik Jungwoo naik cukup pesat kecuali MP-nya karena dia tidak tahu caranya untuk menaikkannya. Bukan hanya itu saja, kekuatan fisik, mobilitas, daya tahan, dan kekuatan perusaknya juga meningkat seiring statistiknya meningkat. Meskipun dirinya terluka cukup banyak, tetapi itu menjadi sangat sepadan jika mendapatkan statistik tambahan semudah ini. Namun beruntungnya, pintu yang dibuka oleh Jungwoo mulai menyembuhkan semua lukanya dan staminanya juga sudah mulai kembali terisi. Jungwoo berpikir apakah dirinya sudah sampai di ruangan istirahat pemain, jadi apakah akhirnya dirinya bisa mengatur nafasnya sekarang. Namun ketika sedang berjalan, Jungwoo malah ketiduran terlebih dulu karena kurangnya istirahat dan langsung tergeletak. Beberapa saat kemudian ketika terbangun, Jungwoo malah disambut dengan pemandangan seseorang dengan penutup kepala. Jungwoo yang sangat terkejut tentunya berpikir kenapa dirinya tidak bisa menyadari keberadaan orang ini meskipun dirinya sudah meningkatkan inderanya. Jungwoo mengatakan apakah dia itu adalah seorang pedagang misterius dan pedagang itu mengatakan rupanya dia sudah mengetahui siapa dirinya. Pedagang itu mengatakan mulai sekarang dia bisa memanggilnya sebagai A dan dirinya ingin menawarkan sesuatu padanya.
A mengatakan jika pelanggan membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, dirinya bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan untuknya. Biasanya, pedagang akan muncul di titik akhir untuk memasok para pemain dengan apa yang mereka butuhkan dengan imbalan bayaran. Pedagang misterius juga biasanya menjual makanan, ramuan, buku skill, bahkan semua jenis artefak, tapi artefak biasanya adalah sesuatu yang mahal dan langka. Untuk sekarang, Junwo masih belum membutuhkan barang-barang ini, terlebih dalam tahap tutorial masih bisa diselesaikan menggunakan kemampuan pribadi. Karena dirinya membutuhkan waktu untuk melatih tubuhnya, jadi Junwo ingin membeli tiket kembali untuk melakukan sesuatu yang sama seperti sebelumnya. Junwo menanyakan bagaimana soal pembayarannya, dan A mengatakan menggunakan statistik, jadi pelanggan harus membayarnya dengan tepat. Junwo merasa ini lebih seperti sebuah perampokan, karena mereka menginginkan bayaran 2 poin statistik hanya untuk sebuah air mineral. Junwo mengatakan dirinya ingin membeli sesuatu, dan A mengatakan kalau begitu pelanggan bisa mengatakannya langsung. Junwo mengatakan dengan menawarkan semua statistik yang dirinya kumpulkan di blok A sebagai pembayarannya, dirinya ingin membeli tiket yang bisa mereset blok A.